Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Zain Permana. Dimana di channel ini saya akan banyak bahas tentang diri, relasi, dan juga hal-hal berbau psikologi. Untuk video kali ini di syuting di malam hari dengan kondisi yang lumayan moodnya lagi kurang bagus karena baru ada pengumuman. Jadi ceritanya beberapa minggu lalu, tanggal 10 hari lalu ya, tanggal 23, tanggal 13 Juli. Tanggal 10. Tanggal 10 Juli itu deadline. Tanggal 10 Juli itu deadline-nya. Nah, saya tahu informasinya itu dari mulai tanggal 6 atau 7 Juli. Nah, 6 sampai 7 Juli itu saya mulai tahu adanya bantuan beasiswa untuk S3 yang lagi ongoing. Nah, nama saya dari situ yang berhak untuk mendapatkan kesempatan mengajukan beasiswa. Nah, saya mengajukan dan karena entah kenapa kok yakin 100% bakal lolos dan diterima. Karena untuk mengajukan beasiswa itu harus ada surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Dikti, dan nama saya ada di antara ratusan atau bahkan 1000 mungkin ya, ratusan dosen yang ada namanya di situ. yang namanya ada di rekomendasi untuk boleh mengajukan. Jadi di situ masih boleh mengajukan ya, belum tentu akan lulus. Tapi entah kenapa kok kepedean dan punya skenario akan lulus. Karena udah kepedean akan lulus, maka saya membangun harapan bahwa saya udah lulus gitu, dan jadinya ya udah lulus, persyaratan semua udah didapat, lancar, diupload udah, semuanya udah beres, selesai. Nah, di antara teman-teman yang lagi S3 itu ada 4 orang yang daftar waktu itu. Nah, pengumumannya pas banget beberapa jam yang lalu. Jadi kalau ini mungkin diposting tanggal 23, berarti ini mungkin diposting tanggal 24-an atau 25 ya. Nah, sebetulnya biasa aja sih sebetulnya. Ya memang kalaupun gak dapat beasiswa ya memang harus masih bayar sendiri berarti, dan nabung pun udah ada sih sebetulnya. Cuman karena memang udah punya harapan bahwa akan dapat. Jadi udah ngebangun skenario akan dapat, dan di pikiran tuh udah mikir bahwa kayaknya bakalan dapet nih. Jadinya seneng aja gitu bakalan punya uang tabungan yang utuh gitu, karena harapannya bakal dibayarin sama LPDP gitu. Pas tadi malam di WA nih sama temen yang lagi S3 juga, udah keluar katanya pengumumannya. Nah, dia dan istrinya, karena mereka berdua, Pak Hendy ini dan istrinya dapat, alhamdulillah, seneng banget kedengeran, yes dapat. Nah, saya cek buka web, masuk register, dan saya cari-cari mana ya tanda lulusnya. Ternyata ada tulisannya kayak gini, dicantumin nggak ya atau nggak usah ya, intinya tidak lulus lah. Nah, sebenarnya harusnya kan biasa aja, dan memang pada saat itu biasa aja. Cuma lama-lama nih beberapa jam kemudian sekarang itu jadi kepikiran. Jadinya ada rasa sesek gitu di dada itu, dan rasa nyesek. Nah, jadinya di video kali ini mau share, ini kali ya yang namanya kecewa dan sedih. Jadi lumayan. Mungkin karena kita sudah menaruh harapan terlalu tinggi pada sesuatu, maka dengan harapan itu kita ngerasa berhak mendapatkan. Padahal dari awal memang ya kita peluang untuk dapatnya masih 50-50. Jadi artinya kan setengahnya dapat, setengahnya enggak. Kalau dapat bersyukur ya, kalau enggak ya it's nothing tulus ya. Memang kita udah berjuang, upload, ngurusin surat-surat sampai bisa ke sana. Nah, yang jadi masalah itu ternyata ada ekspektasi yang membuat kita ngerasa berhak untuk mendapatkan, dan dengan rasa keberhakan itu, karena level keinginannya tinggi, level harapannya tinggi, ketika kenyataannya jauh dari harapan, jatuh banget dan ngedrop. Dan ini yang lagi saya rasain sekarang. Makanya ngapain ya
untuk jadi kan nggak fokus nih, mau nulis lanjut disertasi, mau ngerjain beberapa tulisan juga nggak fokus, beberapa skrip juga nggak fokus, baca-baca jurnal apalagi pusing. Jadinya sekarang bikin video ini pengen sharing ke teman-teman bahwa seringkali secara sadar, secara ilmiah, secara logis kita tahu bahwa peluang untuk dapat sesuatu tuh memang 50-50. Tapi harapan kita ini yang membuat kita ngerasa berhak dapat, bahkan 100% ngerasa ini pasti dapat. Gitu. Kepedean banget. Ini kita ngerasa bahwa skenario-nya kita tuh harusnya didapat. Padahal bisa jadi ada skenario Allah di balik itu. Dan kekecewaan ini memang pedih ya. Jadi rasa sakitnya, nyeseknya, dan ini ngaruh ke badan, itu ngaruh banget. Mengkerdil. Jadi istilahnya tubuhnya tetap, tapi psikologis secara psikis tuh kita seolah-olah mengkerdil, jadi mengerucut, jadi kecil banget ketika kita dalam kondisi kecewa. Nah, justru yang patut disyukuri adalah ketika kondisinya kita kerdil, mengecil dan menyusut, ya memang itu sesuatu hal yang harus kita syukuri. Karena sebetulnya memang kita kerdil di hadapan Allah yang maha ngasih rezeki sebetulnya. Walaupun ya memang agak kecewa sih, karena udah berharap banget jadi alokasi, kalau aja andai aja dapat ada alokasi dana yang bisa digunakan untuk hal lain. Ini di kepala tuh, di bayangan tuh udah kepengen macam-macam. Jadi kan ketika, nah itu sih salahnya kita juga punya spreading activation ya. Jadi ketika kita ingat satu hal, maka ingatan tentang hal lain tuh ikut aktif juga. Nah, salah satunya ketika kita punya harapan tentang satu hal dan seolah-olah harapan itu peluang terwujudnya sangat tinggi, kemudian membuat saya pikir, oke, aku juga kemudian akan otomatis bikin harapan lainnya. Jadi kayak ibarat boras harjo gitu, nular. Sekalinya bikin ekspektasi atau harapan ini akan membuat kita ngebangun harapan baru. Kayak saya ini kan laptop yang ini kan dari tahun 2012, buatan tahun 2012, saya beli tahun 2014. Berarti bersama saya udah 6 tahun. Nah, sekarang tuh udah mulai overheating. Nah, ketika ada kabar akan dapat beasiswa, maka harapannya tuh tinggi tuh, dapat 100%. Nah, karena ada harapannya tinggi dapat 100%, makanya saya buru-buru jumping, loncat, punya harapan baru. Jadi berharap dapat beasiswa, langsung loncat ke dapat harapan untuk dapetin laptop baru. Dan ketika itu enggak, kan jadi double. Kebayang nggak? Double harapan yang runtuh. Padahal yang bikin harapan kan kita sendiri gitu. Makanya beratnya di ekspektasi itu adalah mengelola kesenjangan bahwa harapan yang kita sematkan itu udah saling tular-menular dan ketinggian. Dan bayangin coba, di laptop baru itu bahkan kita udah mulai bikin harapan. Oh, dengan adanya laptop baru kita akan punya fitur apalah, akan lebih cepat kalau ngedit video lah, akan lebih asik kalau nganalisis data lah. Dan ketika itu nggak kejadian, sumbernya yaitu dapat si beasiswa ini kejadian, maka uang-uang ini juga kan nggak dapat. Harapan-harapan ini nggak dapat dan runtuh. Dan itu pedihnya memang membangun harapan. Kang Zen, apakah artinya saya jangan membangun harapan? Enggak, bukan. Tapi kita harus tahu konsekuensi dari membangun sebuah perasaan yang faktanya itu masih jauh, masih 50-50. Jadi penting bagi kita untuk bisa setting mindset atau mental kita terkait harapan kalau memang peluangnya masih belum jelas gitu. Kecuali kita masih bisa mengusahakan itu lebih. Jadi kalau kita masih punya kendali nih, jadi di kenyataan kita masih punya kendali untuk tetap ngejar perusahaan. Di kenyataan kita masih punya peluang tinggi untuk tetap ngejar si harapan. Ya, punya harapan tinggi bagus, karena artinya kita akan selalu didorong untuk bisa berusaha lebih. Tapi ternyata hal-hal ini nih di luar kuasa kita, di luar kendali kita, maka ada baiknya harapannya kita tahan dulu. Jadi apakah harapan harus terlalu tinggi atau enggak, bergantung. Apakah harapan ini menjamin kita punya keleluasaan dalam mengusahakan harapan itu. Kalau usahanya itu masih ada dalam kendali kita, sikat, karena itu bagus dan penting. Tapi kalau ternyata kita nggak punya kuasa atas usahanya, karena harapan ini bukanlah harapan yang kayak tadi contohnya beasiswa kan, usahanya kan udah.
Nah, selepas itu kan kita nggak bisa ngusahain lebih dari itu. Nah, karena nggak bisa lebih dari itu, ya harusnya kita tahan dulu nih, bahwa kita juga masih punya peluang 50-50 terhadap beasiswa. Beda kalau dapetin uang. Kalau dapetin uang kan saya bisa usahain. Jadi walaupun saya nggak dapat beasiswa, sebetulnya saya berarti ngedorong diri saya harus terus-terusan dapetin uang untuk bayar sekolah. Ya, sekolah anak bayar, sekolah diri sendiri bayar. Dan memang salah satu hal yang saya syukuri kuliah S3 nggak dapat beasiswa adalah membuat saya lebih struggle, harus terus gerak, nggak bisa diem. Jadi kerjaannya tuh memang harus nge-push diri untuk bisa terus, oke, gue dapet dari mana lagi, monetize apa lagi nih, oke, ngatur waktunya gimana nih antara disertasi, ngajar, dan juga dapetin uang buat bayar kuliah supaya disertasinya masih lancar. Itu perputaran pikirannya, wow, gila banget. Dan ya itu nggak akan bisa didapat kalau dapat beasiswa kayaknya. Jadi kalau dapat beasiswa kayaknya nyantai aja, nggak akan se-struggle ini, nggak akan se-kompetitif, dan nggak akan sehaus ini dalam bergerak. Berat sih, berat. Nah, kalau kayak gini anaknya sholat ya dan nangis gitu. Karena memang jadi dengan menangis itu kan ekspresi emosi sedih dan kecewanya keluar. Justru coping, cara kita mengatasi yang paling pas untuk rasa sedih dan kecewa itu kan dengan menangis ya. Itu hormon-hormon keluar, kita releasing stres. Itu kali yang bisa disampaikan di video ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dan merasakan apa yang saya rasakan, dan juga bisa belajar sama-sama dari apa yang saya sampaikan. Kalau teman-teman suka, jangan lupa klik like, dan kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan video lain kita moodnya lebih bagus, dan kita bahas lagi tentang diri, relasi, refleksi diri dan relasi, dan juga hal-hal berbau psikologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.